Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Zulaika Salsabila Putri. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang agama dan agama Islam. Oke, kalau gitu kita lanjut. Check it out. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Menurut Sanskerta, A yaitu tidak, dan Gama yaitu kacau. Jadi, seperangkat aturan yang melekat dalam diri manusia agar hidupnya teratur yang merupakan cara menuju suatu kehidupan yang selamat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah pengatur atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keyakinan serta pengabdian kepada Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Ada beberapa akademisi yang mempelajari subjek telah membagi agama menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu agama-agama dunia. Adalah sebuah istilah yang mengacu pada yang struktural agama internasional. Yang kedua, agama pribumi adalah yang mengacu pada yang lebih kecil, budaya tertentu atau kelompok agama negara tertentu. Dan yang ketiga, gerakan keagamaan, yaitu yang mengacu pada agama baru ini yang telah dikembangkan. Ada cara beragama. Yang pertama, ada tradisional, yaitu cara beragama berdasar tradisi. Cara ini mengikuti cara beragama nenek moyang, leluhur, atau orang-orang dari angkatan sebelumnya. Pemeluk cara agama tradisional pada umumnya kuat dalam beragama, sulit menerima hal-hal keagamaan yang baru atau pembaharuan, dan tidak berminat bertukar agama. Yang kedua, itu formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakatnya. Cara ini biasanya mengikuti cara beragamanya orang yang berkedudukan tinggi atau punya pengaruh. Pada umumnya, tidak kuat dalam beragama, mudah mengubah cara beragamanya jika berpindah lingkungan atau masyarakat yang berbeda dengan cara beragamanya. Mudah bertukar agama jika memasuki lingkungan atau masyarakat yang lain agamanya. Mereka ada minat meningkatkan ilmu dan amal keagamaannya, akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang mudah dan tampak dalam lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga, ada rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk itu, mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu, dan pengalamannya. Mereka bisa berasal dari orang yang beragama secara tradisional atau formal, bahkan orang tidak beragama sekalipun. Dan yang terakhir, metode pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati atau perasaan di bawah wahyu. Untuk itu, mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengalaman, dan penyebaran atau dakwah. Mereka selalu mencari ilmu dulu kepada orang yang dianggapnya ahli dalam ilmu agama yang memegang teguh ajaran asli yang dibawa oleh utusan dari sesembahannya semisal nabi atau rasul sebelum mereka mengamalkan, mendakwahkan, dan bersabar atau berpegang teguh dengan itu semua. Menurut Lake, Keller, dan Calhoun, agama terdiri dari beberapa unsur pokok.
Yang pertama ada kepercayaan agama, yakni suatu prinsip yang dianggap benar tanpa adanya keraguan lagi. Yang kedua, simbol agama, yakni identitas agama yang dianut umatnya. Yang ketiga, praktik keagamaan, yakni hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya, dan hubungan horizontal atau hubungan antar umat beragama sesuai dengan ajaran agama. Keempat, pengalaman keagamaan, yakni berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganut secara pribadi. Dan yang kelima, umat beragama, yakni menganut masing-masing agamanya. Selanjutnya ada teori agama. Menurut M. Chaulet, teori masa kritis, agama muncul karena adanya rasa takut yang menyertai manusia ketika menghadapi kejadian atau gejala alam yang memilukan. Menurut Edward Beatty, teori animisme dan evolusi agama, 3 tahap perkembangan evolusi agama dari animistik, politeistik, dan monoteistik. Menurut J.G. Frazer, teori magis adalah tindakan manusia untuk mencapai suatu maksud dengan melalui kekuatan gaib luar biasa yang ada di alam. Menurut R.R. Maret, mana adalah kekuatan luar biasa dari makhluk gaib yang dapat dimiliki dan dipindahkan pada benda-benda kecil, contohnya cincin. Ada fungsi agama, yaitu yang pertama, sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Yang kedua, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, makhluk hidup, dan serta hubungan manusia dengan manusia. Ketiga, merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah. Dan yang keempat, memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Ada isu dalam agama, yaitu berbagai macam simbol agama. Isu dalam agama yang pertama itu ada ekonomi. Meskipun telah ada banyak perdebatan tentang bagaimana agama mempengaruhi perekonomian negara-negara, secara umum ada korelasi negara antara religiusitas dan kekayaan bangsa. Dengan kata lain, semakin kaya suatu bangsa, semakin kurang religius cenderung. Namun, sosiolog dan ekonomi politik Max Weber berpendapat bahwa negara-negara Protestan yang kaya karena etika kerja Protestan mereka. Yang kedua ada kesehatan. Mayo Clinic peneliti hubungan antara keterlibatan agama dan spiritualitas dan kesehatan fisik, serta kesehatan mental, kualitas hidup terkait kesehatan, dan hasil kesehatan lainnya. Para penulis melaporkan bahwa sebagian besar penelitian telah menunjukkan bahwa keterlibatan agama dan spiritual yang dikaitkan dengan hasil kesehatan yang lebih baik, termasuk umur panjang lebih besar, keterampilan coping, dan kualitas kesehatan berhubungan dengan kehidupan, atau bahkan selama penyakit terminal dan kurangnya kecemasan, depresi, dan bisa jadi bunuh diri. Para penulis penelitian selanjutnya menyimpulkan bahwa pengaruh agama terhadap kesehatan adalah sebagian besar menguntungkan didasarkan pada tinjauan literatur terkait. Menurut akademik James W. Jones, beberapa studi telah menemukan korelasi positif antara keyakinan agama dan berlatih dan kesehatan mental fisik dan umur yang panjang. Yang ketiga, ada kekerasan. Setiap agama mengajarkan dan menuntun manusia kepada kebenaran dan jalan yang lurus, menentang kekerasan dan bersikap toleransi untuk saling menghormati. Namun, ilmuwan barat mempunyai pemikiran-pemikiran tersendiri bagi kelompok-kelompok yang menganut agama itu sendiri. Di antaranya, Charles Salengut mengaktualisasikan frasa, yaitu agama dan kekerasan, sebagai gemuruh, menyatakan bahwa agama dianggap menentang kekerasan dan kekuatan untuk perdamaian dan rekonsiliasi. Ia mengakui bagaimanapun bahwa sejarah dan kitab suci agama-agama di dunia memberitahu cerita kekerasan dan perang karena mereka berbicara tentang perdamaian dan cinta. Menurut Hector Apalos berpendapat bahwa
Karena agama mengklaim kemurahan ilahi untuk diri mereka sendiri dan melawan kelompok lain, hal kebenaran ini mengarah pada kekerasan karena konflik lain untuk sebuah keunggulan. Berdasarkan alasan banding yang diverifikasi kepada Tuhan, yang kemudian tidak dapat diadili secara objektif. Yang keempat ada sains. Ilmu agama menurut praktisi agama bisa diperoleh dari para pemimpin agama, teks-teks suci, kitab suci. Menurut praktisi agama, dalam kitab suci agama yang diyakininya, dapat ditemui beberapa penjelasan fakta ilmiah mengenai proses penciptaan alam semesta dan makhluk hidup. Semua diterangkan secara jelas dan menakjubkan. Dapat dibuktikan dengan fakta ilmiah yang telah diuji oleh ilmuwan-ilmuwan dan peneliti di zaman modern ini. Namun, beberapa agama melihat pengetahuan seperti terbatas dalam lingkup dan sebatas cocok untuk menjawab pertanyaannya. Yang lain melihat pengetahuan agama sebagai memainkan peran yang lebih terbatas, sering sebagai pelengkap pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan fisik. Penganut berbagai agama sering mempertahankan bahwa pengetahuan agama yang diperoleh melalui teks atau wahyu adalah mutlak dan sempurna. Dengan demikian, menciptakan sebuah kosmologi agama yang menyertainya, meskipun bukti seperti yang sering disebut tautologis dan umumnya terbatas pada teks agama dan wahyu yang membentuk dasar dan keyakinan mereka. Dan yang kelima adalah hewan kurban. Hewan kurban, ritual pembunuhan dan korban binatang untuk menenangkan atau mempertahankan nikmat dengan dewa. Bentuk-bentuk pengorbanan yang dipraktikkan dalam banyak agama di seluruh dunia dan telah muncul historis di hampir semua budaya. Kita lanjut ke sekularisme dan tidak beragama, yaitu ada ateis. Ateis adalah pandangan yang tidak percaya akan adanya agama atau Tuhan dan menolak keberadaan Tuhan. Dirinya dikuasai oleh nafsu atau akal. Selanjutnya ada agnostik. Agnostik adalah pandangan yang percaya akan adanya Tuhan jika mereka dapat membuktikannya secara ilmiah. Adapun sejarah munculnya agama. Asal mula munculnya agama dijelaskan oleh Herbert Spencer. Ia berpendapat bahwa dahulu manusia sudah sadar akan kematian yang pasti dialami seluruh orang. Caya percayanya pun beragam. Orang-orang di zaman purba atau primitif misalnya merasa bahwa terdapat kekuatan magis yang meliputi sebuah benda atau bahkan manusia. Di masa prasejarah lahir beberapa keyakinan seperti animisme, dinamisme, toteisme, dan lain-lain. Bukan hanya itu, kepercayaan terus berkembang hingga terdapat sebuah istilah mengenai Tuhan yang dikenal sebagai satu-satunya pencipta alam semesta dan memiliki kendali atas segalanya. Ini merupakan hasil yang ditimbulkan dari rasa takut manusia semula. Peradaban akhirnya melakukan penyembahan terhadap sesuatu yang tak terlihat namun berpengaruh penting, meliputi dewa, roh-roh, pohon, hingga zat tertinggi yang disebut Tuhan. Selanjutnya, apa itu agama Islam? Agama Islam adalah sebuah kepercayaan dan pedoman hidup yang menyeluruh. Dalam Islam diajarkan pemahaman yang jelas mengenai hubungan manusia dengan Allah, dari mana kita berasal, tujuan hidup kenapa kita di sini, dan arah setelah kehidupan kemana kita akan pergi. Muslim adalah orang yang memeluk ajaran Islam dengan cara menyatakan kesaksiannya tentang keesaan Allah dan kenabian Muhammad SAW. Allah, menurut ajaran Islam, adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, memiliki nama-nama terbaik dan memiliki sifat dan karakter yang tinggi. Adapun secara etimologis, Islam yaitu selamat, kedamaian, dan sentosa. Dalam istilah syar'i, Islam yaitu berserah diri, tunduk, patuh dengan kesadaran yang tinggi tanpa adanya paksaan. Islam adalah menerima segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang diturunkan melalui wahyu yang disampaikan oleh para nabi. Menurut terminologis, Islam adalah jalan hidup, way of life, satu-satunya yang paling selamat, mengantarkan manusia sampai tujuan akhirnya. Islam sebagai akhir yang telah mendapat jaminan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kebenarannya. Agama yang selalu mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat sunatullah yang terbentang di alam semesta dan memahami ayat-ayat Qur'annya yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu kehidupan akhirat. Adapun sumber ajaran Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulullohan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan, walaupun manusia itu adalah orang pintar. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk berbuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Yang kedua itu ada hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Allah Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk menaati Rasulullah SAW. Katakanlah, Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, pemberi keterangan, sebagai petangkis, keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ada kalanya atas petunjuk ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada kalanya berasal dari ijtihad. Yang ketiga ada ijma. Imam Syafi'i bermandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Muararef atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang ijma sebagai sumber penetapan hukum Islam. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Ijma dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma sari dan ijma sukuti. Ijma sari atau lajvi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Bentuk ijma yang kedua dalam ijma sukuti yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui oleh banyak orang. Dan yang terakhir itu ada kias. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni analogi atau kias. Kias adalah bentuk sistematis dan telah berkembang varirayu yang memainkan peran amat penting. Sebelumnya, dalam kerangka teori hukum Islam, Al-Syafi'i, kias menduduki tempat terakhir karena ia memandang kias lebih lemah daripada ijma. Ada karakteristik agama Islam. Yang pertama, Robbaniyah atau ketuhanan. Islam murni didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Rasulullah hanya menyampaikan saja. Allah ini menjadi sebab dan tujuan dari segala aktivitas makhluknya. Tidak ada secuil pun yang terlewat. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan sesuai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua ada insania atau manusiawi. Islam diciptakan Allah sesuai fitrah manusia. Tidak ada ajaran Islam yang bertentangan dengan fitrah. Manusia yang punya kecenderungan pada harta, tahta, wanita, dan segala kesenangan dunia, semua kecenderungan itu tidak dimatikan dalam Islam. Namun, kecenderungan itu diatur sehingga semua syahwat tidak menjadi mudarat, namun bahkan menjadi manfaat. Itulah Islam. Syahwat kepada wanita disalurkan dengan pernikahan, membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, penuh keberkahan. Manfaat besar, syahwat kepada harta di pagi hari dengan perintah mencari harta dan halal. Harta yang diperoleh wajib dikeluarkan zakatnya dan sunnah diinfakkan. Sehingga adanya orang-orang kaya memberi manfaat kepada orang-orang miskin, hubungan sosial terjalin harmoni. Yang ketiga ada syumul atau lengkap. Berbicara Islam berarti bicara dunia dan akhirat, bicara pribadi, keluarga hingga negara, bicara ibadah dan muamalah. Islam adalah aktivitas manusia sejak bangun tidur hingga tidur lagi. Bahkan saat di dalam tidur semua diatur dan dicontohkan Rasulullah. Islam adalah budaya dan peradaban. Islam adalah ilmu pengetahuan. Islam adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia dan alam semesta. Islam adalah paradigma dan metodologi sebuah aspek kehidupan siapapun kita, apapun yang kita lakukan, selalu dalam kerangka Islam. Karena ajarannya yang rasional dan sesuai dengan fitrah manusia, dimanapun kapanpun manusia dapat beraktivitas dan tetap dalam kerangka Islam. Yang keempat ada wakiyah atau realitas. Islam sebagai agama akhir zaman dapat diamalkan dimanapun dan kapanpun. Islam tidak pernah ketinggalan zaman dan dapat diaplikasikan dalam zaman apapun. Sejak orang naik unta hingga pesawat ulang-alik, Islam adalah realitas bagi semua orang dari anak kecil hingga pemimpin negara di barat maupun timur, semua ada aturannya dalam Islam. Yang kelima ada wasatiyah atau moderat. Islam bukan barat, bukan timur, bukan kapasitas, bukan sosialis, bukan semata, bukan rohani, bukan materialis. Konsep Islam ada di tengah. Dia berbicara akhirat saat menjalani aktivitas di dunia. Dia berbicara dunia saat membahas akhirat. Konsep Islam tidak menghilangkan kelas kaya seperti sosialis, namun tidak membiarkan orang miskin tanpa perlindungan seperti kapitalis. Konsep Islam tidak radikal dan tidak liberal. Islam berbicara kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus kecintaan pada kesenangan dunia. Konsep Islam juga berbicara hati, akal, dan materi atau jasad. Sekaligus tak ada yang disegankan satu sama lain. Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dialah pencipta dan pengatur alam semesta. Semua tunduk dan kembali kepadanya. Keenam, ada wudhu atau jelas. Berbicara Tuhan, konsep Islam itu jelas. Allah Subhanahu wa taala itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Hukum-hukum Islam juga jelas. Jelas sumbernya, jelas cara mengambil keputusannya, jelas siapa otoritas yang melaksanakannya. Konsep Islam dalam tataran apapun juga jelas. Konsep ibadah, konsep sosial, nikah, waris, ekonomi, politik, hubungan keluarga, semuanya, bahkan seperti kulwit, soal hantu, konsep Islam juga sangat jelas berbicara tentang hal gaib dan makhluk-makhluknya. Kalau ada yang belum jelas, silahkan bertanya atau baca literatur aslinya. Insya Allah, jika belajar dengan hati jernih, akan jelas semuanya. Beda kalau belajar dan membaca konsep-konsep Islam dalam rangka dan merusak umatnya saja, seperti pada orientalitas atau liberalitas sekarang. Pastinya salah. Yang ketujuh atau yang terakhir ada al-jamu baina at-saba wa al-murunah atau perpaduan antara konsisten dan fleksibel. Itulah mengapa Islam bisa berkembang baik. Ada hal-hal dalam Islam yang tidak boleh berubah, tetap tapi ada juga yang fleksibel. Contoh mudahnya sholat 5 waktu kejam. Dan kewajiban sholat 5 waktu tidak bisa ditawar, tapi dalam perjalanan dapat dijamak sehingga dilaksanakan dalam 3 waktu saja. Sholat dicontohkan Rasulullah dengan berdiri, namun saat sakit bisa dengan duduk atau berbaring atau dengan isyarat. Islam itu fleksibel. Salat
harus berwudu dengan air yang suci dan mensucikan. Tapi, saat air tidak ditemui atau terbatas untuk kebutuhan kita, bisa dengan tayamum. Gabungan, konsistensi, dan fleksibel ini dapat ditemui dalam berbagai dimensi kehidupan, yaitulah konsep Islam. Dari semua karakteristik Islam tadi dapat menjadi panduan kita dalam berjalan di muka bumi ini sepanjang hayat, bahwa ternyata siapapun kita dapat terus berjalan sesuai syariatnya, sesuai konsep Islam, menjadi muslim yang kafa'ah. Karakteristik Islam ini juga menjadi pagar kita saat bertemu berbagai aliran-aliran dalam Islam. Coba evaluasi dengan karakter-karakter tadi, sesuaikah? Sehingga insya Allah kita tidak akan tersesat jalan, tetapi akan lurus dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Adapun ruang lingkup agama Islam, yaitu agama Islam sendiri pada dasarnya terdiri atas 3 unsur pokok. Yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Ketiganya meskipun mempunyai pengertian yang berbeda, tapi dalam praktiknya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Iman artinya membenarkan dengan hati, merealisasikan atau mewujudkan dalam perkataan dan perbuatan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemahasempurnaannya, para malaikat, kitab-kitab, Allah, para nabi dan rasul, hari akhir serta qada dan qadar. Islam artinya taat, tunduk dan menyerahkan diri atas segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam terdiri atas syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ihsan artinya berakhlak dan berbuat soleh, sehingga dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan bermuamalah dengan sesama makhluk dilakukannya dengan penuh keikhlasan, seakan-akan Allah menyaksikannya sepanjang waktu. Adapun kesalahpahaman terhadap Islam, salah memahami ruang lingkup ajaran Islam terjadi karena adanya anggapan sebagian orang, yaitu orang Islam, bahwa semua agama adalah sama dan ruang lingkupnya juga sama. Agama Islam tidaklah hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, dan dengan benda serta alam sekitarnya. Salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam terjadi karena orang menggambarkan bagian-bagian agama Islam tidak secara menyeluruh sebagai satu kesatuan, tetapi sepotong-potong saja seperti yang sering terjadi. Orang gambaran agama Islam yang memberi kesan seakan-akan agama Islam itu isinya hanyalah tentang akidah saja, atau ajaran Islam itu hanya tentang syariah atau hukum saja, tanpa melekatkan dan menghubungkan bagian-bagian tersebut dalam kerangka dasar keterpaduan ajaran Islam secara menyeluruh. Penggambaran agama Islam seperti sering dilakukan oleh orang Islam sendiri tanpa disadari ataupun dengan sadar. Dan salah mempengaruhkan atau metode mempelajari Islam terjadi karena salah menggunakan metode dalam mempelajari Islam. Pada umumnya, kesalahan tersebut dikarenakan mereka hanya menjadikan bagian-bagian, bahkan keseluruhan ajaran Islam semata-mata hanya sebagian objek studi dan analisa saja. Mereka mempergunakan metode mempelajari dan menganalisa ajaran Islam tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bisa juga disebut trilogi beragama. Ketiga hal ini harus terjalin secara utuh di dalam kita beragama, sehingga nanti menjadi muslim yang kafah. Maka dari itu, penting untuk mewujudkan tujuan daripada pendidikan nasional menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Iman terkait dengan akidah, Islam terkait dengan syariah, dan ihsan terkait dengan akhlak. Selanjutnya, memahami dan berpikir kritis akan dibahas, yaitu ada 10 tema besar. Berislam
dan yang rahmatan lil alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabarkan bahwa beliau telah menjadikan Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam. Tema yang pertama akan dipelajari tentang bagaimana kita membangun suatu akidah, suatu keimanan yang merupakan fondasi, yaitu spiritualitas jalan menuju Tuhan. Di dalam tema ini diajarkan bagaimana seseorang supaya dia beriman dengan sangat kokoh dan kuat yang merupakan fondasinya di dalam membangun keislaman itu sendiri. Inilah pokok pertama akidah. Di dalam tema ini akan dipelajari bagaimana spiritualitas itu penting, kebertuhanan itu penting. Di dalam kita mendirikan agama, membangun agama di atas fondasi akidah tadi. Salah satu inti daripada tema ini adalah membangun kesadaran kebertuhanan, artinya bagaimana kita mencamkan di dalam diri kita bahwa Tuhan itu hadir bersama kita, bahwa kita dimanapun kita berada selalu dalam pengawasan Allah atau Tuhan itu sendiri, sehingga kita harus berhati-hati, dan inilah pokok daripada agama. Tema yang kedua adalah bagaimana agama dapat membawa orang menuju kebahagiaan, yaitu agama jalan menuju kebahagiaan. Artinya, ketika kita menjalankan ajaran agama, tujuannya agar kita menjadi orang yang bahagia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat kelak. Bagaimana kebahagiaan ini dalam agama adalah kebahagiaan yang hakiki, yaitu bersifat melampaui kebahagiaan duniawi, yaitu kebahagiaan ukhrawi. Orang yang beragama, dia akan bahagia ketika dia menjalankan amanahnya di dalam kehidupan dia di bumi, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai halifatullah. Tema yang ketiga adalah bagaimana membangun sinergi antara iman, Islam, dan ihsan, sehingga dapat menjadi kepada pribadi yang sempurna, yaitu integrasi iman, Islam, dan ihsan. Artinya, dalam tiga konsep yang ada dalam Islam harus bergabung di dalam diri seseorang, di dalam pribadi, hingga kita melihat sosok manusia yang mendekati sempurna dalam artian sempurna dalam konteks sebagai manusia, iman yang kuat, berislamnya bagus, kemudian berakhlaknya mulia. Tema yang keempat adalah membangun paradigma Al-Quran di dalam kehidupan, yang artinya Islam sebagai agama yang paripurna merupakan agama yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Quran ini harus menjadi jati diri kita sebagai Muslim. Artinya, di dalam segala aspek kehidupan kita harus menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dalam ekonomi, politik, kebudayaan. Di dalam kita membangun ekonomi, politik, dan kebudayaan, maka kemudian kita harus membawa Al-Quran menjadi paradigma yang tolak ukurnya sehingga Al-Quran betul-betul membumi dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Tema yang kelima yaitu bagaimana membangun Islam dan keindonesiaan Islam itu berada di Indonesia dan tidak berada di ruang hampa. Maka di dalam diri seseorang, di dalam diri kita harus satu nafas antara keberislaman dan keberindonesiaan. Artinya, sebagai seorang Indonesia, kita harus bisa memahami Islam sesuai dengan konteks kita di Indonesia. Tidak berarti Islam itu berubah-ubah, begitupun bermacam-macam. Hanya saja, dalam konteks kita berindonesia, tentu banyak hal dalam konteks kita bernegara, kita harus mencari pemahaman Islam yang mendukung dalam bernegara dan berindonesia. Ini menjadi penting karena mungkin selama ini ada orang yang meyakini bahwa berislam itu harus seperti orang Arab. Arab itu adalah Islam, Islam itu adalah Arab. Islam itu memang lahir di Arab, tapi tidak semua yang Arab itu adalah Islam. Karena itu dua identitas yang berbeda. Maka dalam tema ini kita harus mencoba mendudukan antara keislaman dan keindonesiaan dalam satu nafas kita, sehingga kita menjadi ciri khas Indonesia. Tema keenam yaitu kemudian sangat penting adalah bagaimana kita membangun Islam dan dalam suasana keragaman.
Ini penting karena agama itu jangankan antar pemeluk agama, di dalam agama pun kita berbeda-beda. Dalam mazhab, aliran pemahaman, dalam fikih muncul mazhab-mazhab fikih, dan dalam akidah juga muncul bermacam-macam mazhab akidah. Maka kemudian kita harus bisa memahami posisi masing-masing, yaitu saling menghormati, sehingga tidak mungkin kita bisa berharap Indonesia atau berkeislaman yang rahmatan lil alamin kalau kita saling menyerang antar satu pemahaman dengan yang lain, atau mungkin saling mengkafirkan satu sama lain. Sehingga kalau kita memahami ini dengan baik, maka kita akan bisa hidup berdampingan dalam suasana yang berbeda. Marilah kita beramal dengan keyakinan masing-masing dengan saling menghormati. Tema yang ketujuh yaitu bagaimana Islam menghadapi modernisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni misalnya. Jadi, Islam itu agama yang sangat mendukung perkembangan iptek, bahkan disebut lebih dari 700 ayat di dalam Al-Quran terkait dengan ilmu atau menyebut dengan istilah ilmu. Itu menunjukkan bahwa Islam dengan Al-Quran adalah agama yang sangat peduli dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga semestinya orang Islam ini harus maju dalam iptek. Karena kitab suci mendorong untuk perkembangan iptek dan sudah membuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam pada abad pertengahan percaya dalam bidang ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, sehingga mereka menjadi referensi literatur bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu. Jadi, Islam dan modernisasi juga nafas. Bagaimana keislaman dan kemodernan begitu? Orang Islam tidak boleh tertinggi atau tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan. Orang Islam harus terbuka di dalam pengembangan ilmu. Tema ke-8 yaitu bagaimana kontribusi Islam terhadap peradaban juga harus memberikan sumbangsih terhadap pembangunan. Yang artinya, kalau kita melihat sejarah Islam terutama di abad pertengahan, kita melihat ilmuwan-ilmuwan yang sangat banyak dalam berbagai cabang ilmu sudah memberikan fondasi yang luar biasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga, kalau bisa dikatakan sumbangan dalam Islam, peradaban dunia ditandai dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kalau bisa dikatakan sumbangan Islam itu perdapatan dunia yang tanda dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak kecil dari itu diakui oleh ilmuwan barat untuk menyebut abad pertengahan yang terjadi pada zaman kekhalifahan Al-Ma'mun yang dengan baitul hikmahnya yang mempekerjakan ilmuwan-ilmuwan, penerjemah-penerjemah untuk menerjemahkan filsafat nurani dan diberi nilai-nilai keislaman dan berkembang. Tema yang ke-9 adalah bagaimana membangun masjid, peran dan fungsi masjid untuk membangun budaya Islami, yaitu pemberdayaan masjid. Masjid adalah pusat kebudayaan bagi orang muslim. Ya, kalau zaman dulu sih masjid itu berfungsi bermacam-macam. Nabi memfungsikan masjid sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat mengatur strategi, perang dan sebagainya. Namun, dalam sejarah, peran masjid berkurang hanya untuk tempat sholat karena sebagian peranannya sudah diambil oleh organisasi masyarakat. Kemudian, malah lebih sempit lagi, hanya untuk sholat fardu saja, maka peran itu kembali harus kita bangun seperti zaman Nabi dulu. Masjid harus difungsikan seluas-luasnya. Masjid harus menjadi tempat belajar, tempat mengatur strategi ekonomi dan segala macam. Jadi, peran dan fungsi masjid harus diberdayakan sehingga umat Islam betul-betul hidup atau budayanya hidup dari budaya yang bangun dari masjid. Tema yang ke-10 yaitu bagaimana perspektif Islam tentang zakat dan pajak menjadi penting. Karena terjadi perdebatan sebagian muslim yang mungkin mengatakan bahwa kita tidak perlu bayar pajak karena kita sudah bayar zakat. Ini akan berbahaya pendapat seperti ini. Kenapa? Karena sebagai warga negara, kita memang punya kewajiban untuk membayar pajak. Tapi sebagai seorang muslim, kita berkewajiban membayar zakat. Jadi,
zakat itu adalah kesalehan kita sebagai seorang muslim, maka pajak adalah kesalehan kita sebagai warga negara. Jadi, 10 tema pokok di dalam pembelajaran agama Islam yang kesemua tema itu mengarah kepada pembangunan manusia yang paripurna, kemudian manusia yang mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin. Begitu ya, teman-teman. Yang pertama adalah bahwa pendidikan agama Islam tidak hanya ingin membuat kita menjadi pribadi yang taat dengan agamanya atau sebagai muslim yang baik atau good muslim. Yang kedua, sekaligus menjadi warga negara yang baik atau good citizen. Artinya dia yang taat beribadah, soleh tapi juga taat membayar pajak, membuang sampah tidak dengan sembarangan tempat, menjaga keseimbangan di dalam masyarakat, dan jadi muslim yang baik dan jadi warga negara yang baik. Semoga kita dapat mencapai pendidikan agama menjadi taat dan bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan keilmuan dan profesinya masing-masing. Sehingga nanti Islam akan selalu hidup di dalam dirinya dan kemudian di dalam masyarakat ketika dia hidup di tengah masyarakat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau penulisan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.